Shalom saudara, hari ini kita akan membahas dari Ibrani 5 ayat yang kedua. Ibrani 5 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Saya berikan judul dari renungan ini, mengerti orang-orang yang tersesat. Mengerti orang-orang yang tersesat. Ketika kita melihat bagian ini, ia mengacu kepada imam besar, Kristus yang menjadi imam besar, dia yang mempersembahkan bukan hanya korban seperti imam manusia, tapi dia juga memberikan dirinya sebagai korban untuk menebus kita manusia yang berdosa ini. Karena itu kita boleh melihat ada satu hal yang luar biasa yang telah Kristus kerjakan. Dia mau memberikan dirinya bagi kita. Bagi kita yang seperti apa? Di sini dikatakan orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat. Bisa dikatakan, diterjemahkan sebagai orang-orang yang menolak atau orang-orang yang salah jalan, orang-orang yang tersesat. Mungkin kita juga bisa katakan lagi, mereka adalah orang-orang yang memang belum mendengarkan tentang kebenaran. Mereka yang belum mengerti tentang apa yang Kristus lakukan. Mereka yang masih jauh dari Tuhan dan mereka masih tinggal di dalam dosa. Ketika kita melihat bagian ini, kita bersyukur imam besar itu, dia mengerti keadaan manusia, bahkan yang jauh darinya. Dia tahu, karena ketika Kristus datang ke dunia, dia menjadi manusia. Dia tidak berbuat dosa, tapi dia tahu keadaan manusia berdosa. Dia tahu bagaimana manusia yang jauh dari Allah menjalani hidupnya. Kristus tahu keadaan kita. Karena itu, apa yang dia lakukan sebagai imam besar, dan dia juga menjadi korban anak domba yang dipersembahkan bagi Allah. Satu hal yang dilakukan karena dia tahu itu. Dia tahu dan dia mengambil tempat itu. Karena dia tahu manusia tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Dan manusia juga tidak bisa terus tinggal di dalam dosa. Dia peduli kepada orang-orang yang jauh darinya dan masih tersesat. Ketika kita melihat bagian ini, siapakah mereka yang menolak? Siapakah mereka yang tersesat? Siapakah mereka yang salah jalan? Siapakah mereka yang di sini dikatakan jahil? Mungkin itu adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Pertanyaannya, apakah kita pernah menceritakan tentang Kristus kepada mereka? Apakah mereka menikmati kehidupan mereka yang ada di dalam dosa? Apakah mereka menikmati kehidupan mereka ketika mereka tahu mereka tidak bisa menyelesaikan masalah dosa ini? Dan ada penghukuman yang menanti mereka. Bukankah seharusnya kita memberitakan kabar baik tentang Kristus ini? Kristus yang peduli kepada orang berdosa. Kristus yang peduli kepada kita yang mungkin masih salah arah. Kepada kita yang saat ini menolak karena kita belum mengerti kebenaran itu. Kristus tahu keadaan kita. Dan dia peduli. Karena dia pernah ada di posisi manusia. Dia melihat realita hidup manusia. Apakah kita sudah membagikan pesan ini? Ketika orang bergumul dengan dosanya, ketika mereka membutuhkan satu hal yang menjamin mereka dari hukuman kekal itu, apakah kita sudah mengajak mereka untuk melihat Kristus, untuk percaya kepada Kristus, untuk boleh mendapatkan pengharapan di dalam Kristus? Semoga kita menjadi anak-anak Tuhan. Kalau kita tahu apa yang Kristus sudah lakukan, kita harus mengucap syukur untuk karya terbesar yang kita sudah alami melalui apa yang Kristus lakukan. Tapi tidak berhenti di sana. Apakah kita sudah menceritakan tentang Kristus kepada orang-orang di sekitar kita yang mungkin masih tersesat? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau adalah imam besar yang mengerti, yang peduli kepada kami yang tersesat. Engkau bahkan menjadi korban supaya kami boleh dilepaskan dari dosa, menjadi anak Allah dan punya hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami tahu masih banyak orang yang tersesat. Mampukan kami, supaya kami juga punya kerinduan dan terus mau membagikan tentang Kristus kepada orang-orang yang tersesat yang ada di sekitar kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami. Dan kami tidak mau hanya diam, karena Kristus adalah jawaban yang mungkin sangat ini dinantikan oleh orang-orang di sekitar kami, yang kami perlu untuk menceritakannya kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.